Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang jawab salam saya dengan semangat, tak dengarno awalnya sehat. Ada segera semangat jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah subuh Masjid Darussalam rahimahullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita pada pagi hari ini untuk hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan niat kita senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh bagi kita. Amin. Bapak-Ibu sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini temanya ini mirip seperti background yang di depan. Ibu-ibu kerja gambar nopo nih? Mengunggah gunung. Bapak-bapak waktu masih muda atas naik gunung jadi sekali beliau selaku-selaku. Jangan nopo itu ada di antara kita itu ada yang hobi naik gunung. Biasanya kalau naik gunung itu kan ada pos-posnya ini, pos 1, pos 2, pos 3 sebelum sampai ke puncak. Atau kalau bapak atau ibu sekarang tidak Bromo itu kan ada bagian tertentu yang itu naik truknya tinggi itu. Itu sih hitung, harus hitung berapa truk itu. Banyak oke. Jadi sekali itu mudah truk itu kita tekannya. Nah, itu gambar orang jalan, terus di atas itu ada simbol Allah. Karena pada pagi hari ini kita akan belajar lebih dekat tentang ini judulnya jadi untuk enggak saya tidak judulnya pakai bahasa Arab. At-tariqu ilallah wa asrarullah. At-tariqu ilallah wa asrarullah. Perjalanan menuju Allah dan rahasia-rahasianya. Jadi cerita tergaya dengan bahasa Arab. Karena bapak-bapak sekalian, hidup manusia itu hakikatnya itu perjalanan dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Pagi hari ini bapak-bapak ibu dari rumah menempuh perjalanan menuju ke masjid ini. Yang paling jauh saya, dan dari Sengkaling tadi. Jadi jam 14 seperempat terus berangkat. Ya, menempuh perjalanan ke sini. Acara ini selesai, kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya tujuan tertentu. Setelah itu selesai, kita lanjutkan ke perjalanan berikutnya tujuan yang lain. Begitu terus dari waktu ke waktu sampai tak terasa ada yang 60 tahun, 70 tahun. Perjalanan demi perjalanan. Itulah perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup manusia yang hakiki itu adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita paham. Jadi saya kutipkan beberapa ayat Bapak sekalian supaya kita ini paham betul bahwa ternyata kita ini hidup kita ini intinya berjalan menuju Allah. Ini surah Al-Insyiqaq juz aman. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Allah berfirman di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun
ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhan. Kita ini ibarat orang yang berjalan menuju Allah dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Dikatakan oleh Allah, kita diberikan harapan famulaqi, maka kamu akan menemuinya. Karena kita sudah berusaha. Nah, ayat ini kemudian dipertegas atau dikuatkan dengan firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 69. Ini Al-Ankabut ini nama suratnya bukan tertulis ini. Yang atas itu Al-Insyiqaq, yang kedua itu Al-Ankabut. Di dalam ayat ini Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan kami atau mencari keridhaan kami, dikatakan oleh Allah, lanahdiyannahum subulana. Sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka itu subulana, jalan-jalan. Jadi kalau ada orang yang ingin kerja keras, sungguh-sungguh serius ingin menuju kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan. Jadi ini gambar bagi kita ini berjuang bersungguh-sungguh hidup kita ini dalam rangka untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena di dalam perjalanan kita menuju Allah itu ibaratnya seperti orang yang naik gunung itu kan liku-likunya banyak, tantangannya banyak. Maka kalau istilah saya dalam jodoh itu asrornya itu banyak, rahasia yang harus kita kuat itu banyak sekali. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi secara rohani, secara spiritual kita ini menempuh perjalanan rohani, perjalanan spiritual menuju Allah itu tidak mudah. Ada liku-liku yang harus kita pahami. Ada tahapan-tahapan. Kalau yang tadi saya katakan itu, kalau naik di Bromo itu trapnya kan trap 1, trap 2, trap 3 ya. Ada naik pos 1, pos 2. Kalau dalam istilah, di dalam istilah ini ada orang menyebutnya makom, ada menyebutnya manzilah. Jadi makom atau manzilah. Jadi pos-pos, tahap-tahap. Nah, bagian pertama ini yang dari kajian kita pagi ini, dalam rangka perjalanan spiritual kita menuju Allah itu adalah yang disebut yaqtah, al-yaqtah. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang ulama dari Irak, itu daerah ini, Afghanistan atau mirip Afghanistan, Eropa, Asia Timur, supaya Rusia. Namanya ulama ini Abu Ismail Abdullah Al-Harawi Al-Aqsa. Beliau memperkenalkan istilah al-yaqtah. Nah, terus ini istilah ini. Nah, ini kok yaqtah. Yaqtah itu apa? Yaqtah itu Imam Al-Harawi berikan penjelasan definisinya. Dia itu mengatakan al-yaqdatu hiya intibahul qalbi min raddatil ghaflah wa ra'yatu nikmatillahi ta'ala ma'a taksiri fi haqqi. Jadi yang dikatakan yaqdah itu adalah intibahul qalbi, terbangunnya hati atau bangkitnya hati dari min raddatil ghaflah, dari tidur kelalaian. Jadi tiang yaqdah itu ada orang yang tersadar, berturu tangi, geragap tangi, dan itu yaqdah, wong sadar. Berarti kalau kita ini tidak dalam kondisi yaqdah, tidak tersadar, itu berarti maknanya kita ini berada dalam situasi yang sebaliknya. Apa itu? Ghaflah. Jadi lawannya yaqdah itu namanya ghaflah. Jadi ketika seorang tidak sadar, nggak punya kesadaran, hatinya yang terbangun, tidak sadar, tidak yaqdah, itu berarti dia dalam keadaan ghaflah.
Goflah itu artinya lupa atau lalai. Namun orang lalai itu dia madorotnya banyak. Di dunia ini menjadi wong itu nek lali itu nggih masa Allah itu susah Pak. Ada seorang sesepuh di Masjid Al Khairat. Namanya Pak Ridwan. Pak Ridwan Adnan itu kan sama sepuh. Beliau itu ya namanya sepuh itu pikun. Orang pikun itu kadang elek, kadang lain. Dan suatu hari itu beliau itu ke pasar besar, nyetir dhewe ketogaya, nyetir dhewe sampai pasar besar mau pulang ke dino yo keliru sampai lawang. jadi boleh itu lali jalan itu. Di dunia jadi segitu loh. Lali itu bapak-bapak ada lali yang bujur ya. Bahaya betul. Ini bujurku tadi itu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari lupa terhadap sesuatu itu madorotnya banyak. Bayangkan kalau seorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk kerugian yang sangat besar. Ya, apa bisa Ustaz orang lupa? Banyak orang yang menyebabkan karena hal-hal tertentu sehingga kita yang sebagai manusia itu lupa kepada Allah. Maka ketika kita diberikan kesadaran yang itu adalah nikmat yang sangat besar. Di antaranya yang menyebabkan kita ini bisa ghaflah kepada Allah itu satu terkait dengan nikmat. Allah itu kan Rahman Rahimnya itu luar biasa. Nikmat Allah itu zahiran wa batin, lahir batin itu luar biasa. Kan susah yang lahir saja, yang nampak, yang kelihatan. Sejak kita lahir sampai sekarang sampai nanti, tidak tahu sampai kapan Allah memberikan hidup pada kita itu penuh dengan nikmat. Yang nyata yang kita rasakan sekarang sehat. Sehat itu nikmat apa? Nikmat. Pokoknya pun kawin koyak baik kiri dari ya Allah. Yang penting sehat ya. Apa itu? Jadi kan pilih duit oke adalah sehat. Sehat di sini ake. Iya. Jadi ya awak sehat duit oke. Amin. Tetapi kalau kita terpaksa harus pilih antara sehat sama duit sing oke itu, insya Allah pilih sehat. Sehat itu nggak bisa dinilai, nggak bisa dinilai dengan materi dengan apa. Saya itu punya kenalan orang Nantak kan, orang Nantak, sugih banget, sugih bila kedua ini, saya itu sugih. Pokoknya saya bayar bokong dari duit sakit ada itu. Nah belakangan itu beliau itu sakit yang nggak sembuh. Orang keluar masuk rumah sakit tiap hari ketemu beliau. Terus seperti apa? Sawah loro kabeh terus sepiro-piro kok seperti aku sehat sepiro kok agak belum bayar seperti awak terus sehat. Selorong itu nih bondo-bondoran hati desa, bondokan hati ini bujur di sampingnya sudah duduk lagi. Kerawai lorong itu nikmat. Banyak di antara kita tuh ghaflah lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah. Jadi orang yang sadar bahwa ini adalah semua pemberian Allah itu tidak banyak. Atau kalau nggak begitu kadang-kadang terhadap nikmat Allah itu yang kita ingat itu ya nikmat-nikmat tertentu saja, tidak semua nikmat. Padahal semuanya itu bernilai. Kan begitu. Kebanyakan kita itu gini sing dhewe sing ketok sing gede-gede. Padahal kalau kita mau menyadarinya, memikirkan yang tidak, setiap tarikan nafas kita ini nikmat, setiap pandangan mata kita ini nikmat, setiap langkah kaki kita ini nikmat.
Maka kalau kita mau menyadari itu, kita ini nggak bisa lepas dari kalimat hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi orang sadar, orang punya yakdo itu, terus orang sempat Rasulullah itu orang sempat. Nah, sekarang itu banyak orang senengannya sabar, Rasulullah. Tadi itu dihadap sini Rasulullah. Oke ya betul. Dan saat ini Rasulullah, sobat. Itu berarti tidak nyadari betapa nikmatnya Allah. Dan orang yang ini berarti termasuk konsep ghaflah. Kalau orang yang punya yakdom, alhamdulillah. Satu terkait nikmat. Yang kedua, yang bikin kita ghaflah itu biasanya terhadap keadaan diri kita. Keadaan diri kita sebagai manusia. Banyak di antara manusia itu lupa ghaflah bahwa dirinya itu sebagai manusia itu banyak keterbatasan, punya kelemahan, punya kedhaifan yang karena keterbatasan, kelemahan itu menyebabkan kita ini sadar atau tidak sadar mudah melakukan kesalahan, berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu harus kita sadari. Tapi banyak orang yang nggak sadar itu. Tahunya kita itu sebagai manusia makhluk sempurna, makhluk yang paling baik. Secara memang kalau bentuk kejadian nih, aku dan manusia itu makhluk Allah yang paling sempurna, paling baik. Gak ada yang lebih baik dari manusia. Sing cedek awake dhewe itu bentuknya awake dhewe iki sebenarnya makhluk besar sendiri pada awake dhewe. Dulu tuh kayak bedes kayak gitu ya. Itu bedes kan mirip kayak gitu, tanya sikil dan sebagainya. Jenengan tadi ini, itu sih mirip-mirip loh. Dipilih bedes yang paling berubah kan, lalu disarungi, dijasi, dikopiai oleh masjid. Kira-kira dijajarnya karena itu, sih boleh. Ya, oh ada apa? Kalau dari sisi fisik nggak ada perbedaan. Tapi banyak orang lupa kemudian karena kelebihan itu, karena akalnya, karena bentuk fisiknya, terus lupa bahwa kita itu punya kekurangan. Yang kita lihat itu kita serba cukup, serba sempurna, dan itu menyebabkan kita nanti lupa. Padahal orang yang atau begitu sadar bahwa diri kita itu punya banyak kekurangan, kesalahan. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu berpotensi melakukan kesalahan. Dikatakan bahwa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah at-tawwabun, yang bertobat. Pokoknya jenenge judulnya menungso itu mesti duwe salah. Sering saya menyebut jenenge menungso, terus kakean dosa. Pokoknya jenenge menungso iki ya duwe salah ya ora. Jadi saya lupa garwa jenengan itu menungso. Jadi jangan sekali-kali berharap istri jenengan itu jadi istri yang sempurna, mesti ada kekurangan. Maka gitu ya, cocok ya, masuk ya, masuk. Bapak-bapak, ibu-ibu kan bapak itu suami jenengan itu manusia biasa. Jangan harapkan suami jenengan itu jadi manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kalau mencari kesempurnaan, kita tidak akan merasa salah. Karena jenengan dia menunggu. Pengen berburu sempurna, apa jual bujuk, oh jadi istri menungso liyane mau. Itu dia. Jadi ghaflah itu ya. Ini terkaitnya. Jadi yang kedua ini masalah tentang sadar pada diri sendiri. Selanjutnya Bapak sekalian, saya akan sampaikan tentang macam-macamnya ya Allah. Macam-macam. Bentuk kesadaran itu ada macamnya. Nah, paling tidak ada 3. Orang yang punya kesadaran, punya yakba itu pertama, itu karena mendapatkan peringatan dari Allah SWT. Biasanya melalui musibah. Nek dikei musibah, dapat musibah lagi sakit. Ada berarti banyak. Nek pas sehat lagi yang begitu loro,
oh ya Allah. Jangan sugih kalian Gusti Allah begitu melarat dikai seret. Oh itu rezeki. Itu kan alhamdulillah masih lumayan. Dia tetap bisa sadar walaupun dengan dijewer oleh Allah dengan musibah. Ada orang itu sudah diingatkan oleh Allah dengan musibah, tapi hatinya tetap keras, hatinya sudah mati. Itu orang yang sudah tertutup. Kita masih alhamdulillah lumayan itu walaupun diingatkan Allah, sadarnya kepada Allah, yakdonya itu harus melalui musibah. Bisa jadi sebenarnya itu idealnya itu ingat kepada Allah itu, sadar kepada Allah itu jangan melalui musibah tapi melalui nikmat, melalui sakit. Tapi yang begini ini tidak banyak dari Allah. Dapat rezeki alhamdulillah, besok begini. Alhamdulillah untuk air minum. Ini rezeki paling Gusti Allah. Ini kita diminum. Mungkin nikmat. Bismillah. Sadar nanti saya itu kalau melalui takdir. Kita ini harus benar-benar bisa merasakan betapa kita ini harus sadar kalau melalui. Saya itu sering berikan gambaran begini sekali. Bagaimana supaya kita itu sadar atas nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga kesadaran itu muncul, itu akan menjadi pondasi dari semua aktivitas keagamaan kita. Saat kesadaran yakin. Tapi untuk itu susah. Kudu dilihat, kudu dijelaskan. Sering itu saya beri gambaran. Orang yang ingat pada Allah itu seperti orang yang di gedung yang tinggi, orang bangun gedung misalnya lantai 15. Ada mandornya di atas lantai 15, mau manggil karyawannya yang di bawah, pekerjanya di bawah, diteriaki nggak turun-turun, hoi, wow, tinggi. Akhirnya ini gini, oh ya supaya hari nggak ke atas mau. Akhirnya diceblai duit ratusan euro dari lantai. Harapannya dijatuhkan, kok dijupuk terus gangga. CRU betul dijatuhin uang. Begitu uang jatuh diambil, tapi orang dana. Wah, naik duit. Saya dua tambah ketemu kan aja dari ini. Tiga duit saya berdana itu. Akhirnya uang jupuk waktu kan. Waktu dibeban. Wah, kena helm cepat lagi dana. Woi. Lah kita ini ingatnya kepada Allah itu ngenteni di Bandung di sini. Gitu. Ya sebenarnya kita itu ngenteni di Bandung di Gusti Allah. Ada musibah. Ya saja itu pas lagi kita jadi eling Gusti Allah. Alhamdulillah. Ya kadang-kadang kalau kita bayangkan kita ini sadarnya, yakdonya sama ghaflahnya itu lebih banyak ghaflahnya. Betul. Ya itulah kelemahan kita ya. Makanya kita butuh kaji itu supaya bersatu. Oh iya, hidup itu memang kita butuh yang namanya kesadaran supaya kita terus banyak bersyukur. Jadi kadang-kadang saya di kampung itu nitip, saya itu mau kayak wedus gitu, wedus. Kalau titip itu saya mau kayak tapi karena di kota gak itu, kalau titip itu gitu. Lo bayangin, manusia itu banyak yang sikap hidupnya itu kayak wedus. Wedus itu bak-bak itu dikasih rambanan, dikasih suket itu nih, gus lapar dulu sih gak iso kok pokoknya dikasih rambanan, dikasih suket di tangan. Tidak pernah berpikir matur suwun kalau sing wedi kalau suket dari kayak gitu. Banyak di antara kita itu kayak wedus. Dapat nikmat, dapat rezeki banyak, tapi lupa, tidak sadar terhadap siapa yang. Atau mudah-mudahan jadi pengingat bagi kita semua. Ini yang pertama, yakdohnya itu datang melalui peringatan musibah. Yang kedua, ada kalanya yakdoh itu, kesadaran itu Allah anugerahkan
pada seorang hamba dengan Allah meletakkan kesadaran itu dalam hati. Tiba-tiba dari tiap itu Allah mengilhamkan kesadaran itu atau yakdohnya itu dalam hati seseorang. Wah, ini nikmat yang luar biasa. Kan ada orang itu biasanya dendam, biasanya gak jelas, ngerti-ngerti dan sadar. Itu dulu ke masjid itu. Oh, kira tahu yang kecil, tiba-tiba yang kecil, malah segem. Jadi itu boleh. Bahasa di awal jadi boleh tidak ya. Istirahat. Waktu itu pun dirasani. Itu wong nggak tahu bela yang kecil, tapi masih kerosok jadi. Jangan terjadi karena ya Allah meletakkan di dalam hatinya itu yang belum saja. Harus kita syukuri, kita nikmati Allah. Nah, ada yang di antara kita yang begitu ini dapat yakdohnya melalui itu nikmat itu lebih baik daripada yang tadi diperingati oleh Allah dan ini anugerah daripada Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakdoh itu juga bisa hadir pada diri seorang itu melalui proses tadabbur, proses merenung secara mendalam tentang hal-hal besar masalah dunia, akhirat, tentang hakikat diri kita sendiri. Kita renungi, kita pikirkan secara sungguh-sungguh. Tapi ingat pun baris maut banyak di antara kita itu sekarang itu jarang yang mau merenung, mentadabburi tentang hal penting dalam hidup itu jarang. Karena apa ya? Karena banyaknya kegiatan, sibuk ini sibuk itu, repot sibuk. Jadi kita itu sibuk dari satu kegiatan yang lain tanpa sempat kita itu rehat sejenak, ambil waktu yang tenang untuk berpikir secara sungguh-sungguh mentadabburi tentang dunia, hakikat hidup dunia ini gimana, nanti nasib dunia akhirat ini, kondisi kita ini bagaimana. Merenungkan itu perlu. Proses perenungan itu secara mendalam itu insya Allah salah satunya nanti akan melahirkan yang namanya kesadaran. Yakdoh. Banyak orang yang punya kesadaran itu karena melalui proses tadabbur ini. Menjadi orang yang sangat religius, menjadi orang yang sangat yang sadar keagamaan yang bagus karena proses tadabbur. Karena itu penting sekali Bu, Bapak tadabbur, cari waktu yang pas. Kalau saya pribadi biasanya cari waktu itu sih kira-kira gak banyak diganggu orang. Di sepertiga malam terakhir itu jam 2, jam setengah 3 sebelum tahajud itu kan tenang itu pagi-pagi, buju ya turu, anak-anak buku ya turu, jadi gak ada sih ganggu. Ganggu hari biasanya HP. Tapi turu sih dibeli gaya ya HP. Saya ingin pun, wong nyapu apa HP di sini. Tangi turu sih dicekel HP, turu ini dicekel gitu ya HP. Urip itu ora iso atur dari HP. Jadi kan gimana? Oh, bapak-bapak kira. Itu ngapun dengan HP itu sekali-kali itu tidur ya. Baru tidur jangan kita coba waktu kalau 3 atau 5 menit sebelum sholat tahajud itu kita keluar rumah atau naik ke lantai atas lihat alam raya yang begitu luas itu, kita tadabburi keagungan Allah itu, bintang-bintang di langit itu, supaya ada kesadaran betapa diri kita ini lemah, betapa diri kita ini kecil, sehingga nanti tumbuh kesadaran. Biasanya kalau sebelum tahajud ada proses begitu, nanti sholatnya lebih khusyuk biasanya. Ini kalau pengalaman pribadi saya seperti itu. Nah, jadi kan bisa cari waktu yang lain. Intinya butuh waktu di mana kita bisa bertadabbur supaya kita mendapatkan banyak nilai-nilai yang berharga di dalam kehidupan kita. Salah satunya yang kesadaran. Nah, ini diantaranya macam-macam munculnya yang terserah. Nah, orang itu kalau sudah dapat kesadaran itu ada tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya itu, tanda seseorang telah beryakdoh itu diantaranya orang itu
senantiasa melihat terhadap dosa dan kesalahan. Jadi orang itu merasa dirinya itu banyak salah, banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, sehingga dia terdorong untuk memperbaiki diri dengan banyak bertobat. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia sibuk melihat aibnya sendiri tanpa sempat melihat aibnya orang lain. Dan ini ngapunten, banyak orang itu sebaliknya rumong soal aib wis bener, sempurna, terus sibuk murah-murah elek itu. Nah, maksudnya sedekah itu. Nah, orang yang punya kesadaran kayak gitu, jadi mau ngomong elek itu waktu berat. Kenapa? Mengelak dewi juga. Jadi ketika terpaksa membicarakan aib orang lain itu jangan berpikir berulang-ulang, itu kira-kira gimana ya nanti dampaknya. Karena niatnya kita kan memperbaiki diri, membantu saudaranya yang punya kesalahan itu akhirnya. Jadi di situ semuanya tawasul, tawasul. Kalau tidak ada permintaan itu lebih baik sibuk terhadap diri kita sendiri. Gula iya lagi. Dan perlu itu takut kok. Kadang-kadang orang kita tidak tahu kekurangannya diri sendiri, kita tidak tahu. Menurut itu istilahnya nggak boleh ya. Kalau kita punya kan butuh cermin ya. Misalnya kekurangan kita kan nggak tahu. Misalnya seperti di punggung kita, di bagian belakang kita kan nggak tahu. Butuh pihak lain, orang lain supaya melihat. Oh ini geger sampai di punggungnya itu ada kotorannya, sehingga kita tahu. Atau pakai cermin. Wah ada cerminnya. Oh ternyata punggungnya ada kekurangan. Karena orang itu di pandangan depannya itu nampak diri kita itu sampai tok ada. Mungkin itu rumahnya gua, aku ini sampai diri. Semua orang itu pasti merasa dirinya serba baik, serba benar. Itu wes itu pakai yang berusaha. Padahal nas yang lain semua manusia pasti punya kekurangan. Nah kita itu punya gimana supaya kita tahu kekurangan kita, aib kita, supaya bisa memperbaiki. Nah, orang yang punya yang itu dia sibuk memperbaiki diri terhadap dosa dan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, merasa malu kepada Allah atas ghaflahnya salah. Jadi kan ada orang itu ngapunten sadar iki wis pensiun. Pensiun akhir sadar gitu ya. Ngono nek kaya ya Allah, kalau wis 9 tahun gendeng ya Allah, ya Allah, isin ya Allah. Terus akhirnya dia bergerak untuk taat kepada Allah. Wis, isin gitu. Ya Allah ya ini wis enggak arti ini. Karena malu kepada Allah. Mudah-mudahan sisa umur yang ada itu kita jadikan untuk taat beribadah kepada Allah. Nah, itu muncul kesadaran seperti itu. Sehingga hidupnya itu orang yang terus karena malu kepada Allah atas lupanya selama ini dia terus taat menjadi hamba yang terus menjalankan agama. Ini cirinya yang kedua. Serket kata untuk taat. Jadi insya Allah serket sedaya ya. Amin. Ibadah ini ya up and down. Kadang semangat, kadang orang. Ngaji ya gitu ya. Saya itu pernah ngisi ngaji di suatu tempat. Ya rutinan itu nih. Wis cinta kok gak oke, ada gentian ya. Pas terbaik cinta yang tidak pernah lebih dari 10 orang. Tapi setiap pengajian kok ganti. Jenungan terus jadi ada istiqomah itu berat. Ini yang kedua tanda. Yang ketiga sekali, orang itu kalau punya yakin itu tergerak untuk tidak menunda-nunda amal soleh. Pokoknya seperti itu tidak apa tak cepat-cepat gagi-gagi bersegera. Karena dalam urusan amal soleh meraih rahmatnya Allah itu adabnya itu bersegera. Misalnya sholat, dari sholat ke masjid. Ini adabnya itu kalau dari rumah ke sini itu adabnya itu bersegera. Jadi melampah cepat. Ini untuk pengiling-iling yang awal jadi kan mau menggambar rahmatnya Allah itu bersegera. Ini amalan sederhana, tapi yang banyak yang di antara kita itu orang yang amal nih. Anak kecil itu orang kok dan bersegera malah alon-alon. Malah kadang-kadang yang masih ngomong apa sih adan, komat sih. Jadi kita di komat sih,
Atau kadang-kadang itu aku terus berangkat ke masjid, tapi ini masjid nganteng sih. Entah ini komat. Adabnya itu kita bersegera. Saya tuh kebayang gitu, orang yang bersegera menyongsong rahmatnya Allah itu seperti saya pernah dapat YouTube itu orang di Gaza itu yang lagi itu susah itu. Ketika ada bantuan lewat pesawat itu dilempar lewat pesawat itu bantuan itu mereka berlarian itu begitu semangat untuk mengambil kiriman itu bantuan itu. Nah orang yang mengharap rahmatnya Allah itu bersegera seperti itu tunjukkan gopok-gopok sungguh segera. Karena kita itu memang butuh rahmatnya Allah. Kira-kira begitu. Sementara kan Imam Bukhari ini, jadi kita bersegera mendaftar dari ini. Alhamdulillah, udah bingung nih panitia. Pada dengan ini, besar korbanan si daftar ngomong ya apa sih ngomong. Gua ngangkat-ngangkatan lah bingung nih panitia. Kadang-kadang itu ada wis daftar gitu lagi kayak ini. Itu juga itu pernah ada kejadian di tetangga saya itu wis daftar 1 bulan itu daftar, tapi uangnya nggak diberikan. Pas mendekati hari duitnya dijalur, uangnya kepakai ya keperluan lain lagi. Jadi sekali lagi untuk urusan yang baik segera. Karena itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Itu tandanya itu ya. Tanda yang ketiga. Tanda selanjutnya orang itu kalau telah mendapatkan yaqin itu adalah hatinya itu hidup, dia tidak nyaman kalau melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau dia nggak sadar melakukan dosa itu kayak ada alarm gitu dalam hatinya itu. Wah, ini dosa. Jangan tahu kira-kira. Pernah punya pengalaman? Nggak sadar melakukan kesalahan, ya Allah dosa ya Allah. Tapi sebaliknya ada orang yang sudah jelas-jelas melakukan dosa dia manteng ya, tahu menang. Itu berarti hatinya mati. Nah orang yang punya yaqin itu hatinya hidup. Dia memberikan sinyal, memberikan tanda kalau sampai kita ini ghaflah, kalau sampai kita ini tersesat, sehingga dia akan segera kembali. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang diberikan nikmat seperti hati kita ini bisa menjadi alam kalau kita sewaktu-waktu ghaflah, sewaktu-waktu dosa. Nah ini tanda yang keempat. Tanda yang kelima, segera kembali kepada Allah. Ketika kita ini sudah tahu tersesat, salah, ya segera kembali. Kadang-kadang ada orang terus bagus, jadi nggak mau segera kembali. Orang yang itu begitu sadar dia tersesat, segera kembali ke jalan Allah. Karena dia tidak nyaman berada di dalam kondisi yang ghaflah, sehingga dia merasa tidak nyaman. Nah, yang keenam, tandanya orang itu kalau yaqin itu terasa dunia itu sempit ketika kita jauh dari ketaatan. Kalau orang itu nggak melakukan ketaatan itu rasanya tidak nyaman. Jadi kan pernah nggak ada pengalaman? Wah ini saya sholat, ini waktu ini mentek, dia sholat ini, oh nggak nyaman gitu, nggak enak. Nah, itu orangnya yaqin. Tapi wis waktu dia mentek, orang sholat tahu penang aja. Jadi ya kita evaluasi diri kita masing-masing. Ya, kita termasuk opsi yaqin belum kurangnya. Kalau kita ini belum melakukan ketaatan, itu nggak nyaman. Orang kalau yaqin itu kalau sudah melakukan ketaatan ya senang. Orang itu kalau yaqin itu korban, syukur nih alhamdulillah korban. Padahal korban itu memakan uang banyak, tapi senang gitu. Ada nggak jadi korban betul? Belum. Rata-rata orang itu kalau orang yang itu dia merasa nyaman ketika dia melakukan ketaatan. Haji kan juga, haji itu lebih besar lagi. Itu kan bentuk ketaatan. Biayanya besar, perjalanannya jauh berat. Saya selama itu nggak pernah dengar orang pulang haji
loh, sambat, aduh getun aku haji. Semuanya masih sempat puas karena dia punya jantung. Nah itu tanda. Yang keenam, yang ketujuh, dia itu benci terhadap kelalaian. Jangan sampai ghaflah. Karena itu dia menyibukkan diri dengan zikir, dengan sholat, supaya kesadaran itu terus dijaga. Jangan sampai lah. Karena bagi orang yang punya kesadaran sedetik saja lupa dari Allah itu kerugian. Sedetik saja lupa dari Allah itu kerugian. Karena iya ya, kita ini ibaratnya ibaratnya itu seperti HP itu kan senantiasa sinyalnya itu tersambung dengan apa ya, pusat apa itu servernya kan ya, nyambung sana. Jadi begitu sedetik gak nyambung, blank kan, gak bisa. Kita dengan Allah juga begitu, isunya nyambung terus, sadar terus, waktu sampai blank, blank bahaya. Nah itu jangan kita, jangan sampai lupa. Itu ibarat HP, nek rotan itu HP sing blank, gak ada sinyal, gak nyambung sinyal ke server. Nah itu yang ketujuh. Yang ketujuh. Terakhir yang kedelapan, tanda orang itu kalau telah ghaflah itu telah jatuh itu dia mempercepat taubat karena sadar waktunya pendek. Hidup kita ini ngapunten terbatas. Kita ini tidak tahu kapannya jadwalnya berangkat kita ini. Tidak ada yang tahu jadwal. Ini kan saya tidak tahu jadwalnya kapan berangkat. Benar-benar ya. Semua kita tidak tahu. Maka ketika kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, itu adalah bahasa lainnya adalah kesempatan kita untuk bercepat taubat. Jadi waktu yang Allah berikan ini, hidup yang Allah berikan karena kesempatan agar kita segera tersadar, segera kembali kepada Allah. Taubat dari kata tabayatu, taubatan, kembali kepada Allah SWT. Kemudian kita diberi termasuk orang-orang yang at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat. Nah, ini tandanya ya. Jadi kok ini senang taubat, senang harus. Nah, itu tanda-tandanya kalau sekarang. Selanjutnya, di antara tumbuhnya yaktu itu ada macam-macam sebabnya. Ada kalanya yaktu itu tumbuh gara-gara mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mendengarkan bacaan suci Al-Quran dibaca, itu hatinya terbuka. Dia punya kesadaran. Itu seperti kasusnya sahabat Umar bin Khattab. Dulu itu sebelum Umar bin Khattab belum masuk Islam itu tidak berani Pak didakwahkan terang-terangan. Di situ ada tokoh besar yang namanya Umar bin Khattab. Tapi begitu Umar bin Khattab terbuka hatinya karena mendengar lantunan ayat Al-Quran dibacakan waktu itu surat Toha, dibacakan oleh saudaranya itu Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Itu terbuka kesadarannya. Dan berhidayah. Terus dia menyatakan diri masuk. Sejak Umar itu masuk Islam, beliau bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita ini menegakkan mendapatkan kebenaran. Kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Terang-terangan Allah. Nah ini orang-orang atas muslimin loh. Akhirnya begitu Umar masuk Islam tidak dakwahkan terang-terangan. Dikatakan, siapa saya ngalang-ngalangi dakwah Islam? Nek pengen bujuri jadi rodo ini. Bujur Umar ada si mali. Oh Umar penting juga. Beli orang yang begitu keras, orang yang begitu bisa tersadar, terbuka kesadaran. Mendengarkan bacaan Tuhan. Ada kalanya seperti itu. Ada kalanya orang itu punya kesadaran itu karena zikrul maut wa zikrul akhirah. Eling mati. Tapi ya kadang-kadang yang saya jangan ingat mati itu pengajian itu, temanya masalah mati. Kadang-kadang itu kok ada semangat. Ustaz temanya urusan mati, mana. Mengingat kematian itu bukan berarti kita
justru karena kita mengingat mati itu ketika kita masih hidup, itu ada kesempatan supaya kita berbuat sesuatu yang bermakna dan nilai dalam hidup kita. Jadi Nabi itu kan justru mengingatkan, Nabi itu menyarankan kita dan katakan gitu, aksiru min fitri hazibillah, perbanyaklah kalian itu mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan hidup. Apa itu? Ya mati. Mati itu wis mati kan raiso popo, raiso kulineran, raiso jalan-jalan, jalan mati gitu. Yang merusak hancurkan kenikmatan dunia itu mati. Kata Nabi, banyak ingat itu karena mati itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mesti mati saja soal waktu. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi karena kita tidak tahu jadwalnya, tidak tahu waktunya, ya harus siap-siap setiap saat. Kalau ini kayak kalau jadi hari ini loro-loro ini pada jari-jari ini pada alam. Ini jadi pada sih mulai loro-loro nanti. Ya asam urat, kolesterol. Kadang-kadang tanda-tanda kita akan berpulang itu sebenarnya sudah dikirim. Rambut sudah mulai sudah meninggalkan dunia hitam. Berarti sudah mulai ada beberapa. Ustaz Dona sudah banyak. Itu berarti tanda ini sudah. Dia dikirimi. Lagi tondo lagi meh teko ya, alifam jadwal pemberangkatan ini. Tenaga yang selamat wah. Kulit ibu itu kan sudah nggak kenceng lagi mungkin. Peralatan koyo apa yang tetap lagi dihapus ini ya wis. Iku tondo-tondo berarti butuh siap. Rambut putih tondo yang arep mulai. Kulit kendut tondo arep lebu. Sampai. Zikrullah. Itu biasanya kita tunggu yang kedua. Yang ketiga itu menghadiri majelis ilmu dan majelis seperti itu Bapak sekalian. Ada di antara kita itu yang dapat kesadaran, dapat hidayah. Terus akhirnya sering hadir di majelis seperti itu. Nah, yang keempat, ada juga orang itu dapat jatuh itu melalui ibrah, pelajaran dari orang yang ghaflah dan orang yang binasa hidupnya. Delok kelakuan itu kok, wah itu kayak ngono, aku sampai itu, gitu. Dia dapat pelajaran dari yang dialami oleh orang. Tidak sampai dirinya yang mengalami, tapi orang lain yang mengalami, terus kemudian itu menginspirasi dia jangan sampai seperti itu. Nah, kira-kira begini. Kan kita sering dapat pelajaran seperti itu. Masih sano sampai itu berarti muncul kesadaran melalui pengalaman yang dialami oleh orang banyak, ghaflah dan seperti itu. Nah, itu sebab. Oleh karena itu nyatu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahayanya Bapak sekalian, bahayanya kalau orang itu sampai tidak punya nyatu, tidak punya kesadaran, itu satu. Ini yang saya tahu. Orang tak akan cenderung berkembang dalam itu. Dia itu minta elek, pol-polan itu dia nyantai, nggak pernah merasa berbuat salah. Ini alhamdulillah ini berarti kali ini hidup dalam kegelapan seperti ini. Tidak punya kesadaran, tidak punya harapan dalam hidup. Yang kedua itu merasa aman dari murka Allah. Wis jelas itu mindai akan paradis nyemantai. Dia nggak tahu bahwa Allah mengancam dia dengan murka yang murkanya yang jangan siksanya. Nanti nyantai mau Allah orang yang jatuh kan nggak begitu. Jatuh justru merasa Allah. Kita ini takut akan murka Allah kalau kita tidak sampai parah kepadanya. Nah, yang ketiga, yang jelas kalau orang itu ghaflah yang buang umur, ya waktunya itu sia-sia. Jadi sudah berjalan, sudah hidup sekian lama ternyata tersesat. Enggak ada artinya itu. Jadi uripe itu koyo ora ada arti, enggak ada artinya. Kan kasihan hidup enggak berarti, enggak bernilai. Jadi itu muspro, hidupnya itu muspro. Nah, yang paling bahaya itu yang keempat.
mati dalam keadaan lalai, mati dalam keadaan ghaflah. Nek sampai sedo dalam keadaan ghaflah, lupa itu artinya suhun. Dan ada orang sampai akhir hayatnya terus dendeng gitu kan. Nah, karena itu harus kalian sebagai orang terakhir nih, supaya kita ini terjaga yaktunya itu ada doa yang harus diamalkan. Ini oleh ini supaya yaktunya itu terjaga, kesadaran itu terjaga betul. Firman Allah SWT ini maksudnya di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 8. Itu mendapat dari doa ini. Kami lihat doa Bapak satu ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi doa yang luar biasa. Doa di mana kita mohon kepada Allah agar kita ini tetap di dalam hidayah Allah. Jangan sampai tersesat kembali. Jadi kita ini sudah diberikan hidayah dari orang yang jangan sampai kita kembali kepada kesesatan. Jangan sampai kita minta kepada Allah agar kita diberikan kepada. Insya Allah kita amalkan setiap habis sholat. Habis sholat itu dugori salah satunya. Dan ada orang baca salam langsung alih kan ya. Istiqomah kiri dulu salam langsung punya 4 lancing. Antara kali itu Bapak sekalian yang saya sampaikan untuk pagi hari ini di tahap pertama yakto pertama, makom pertama, manusianya. Sebelum kita akhiri barangkali ada yang punya komentar atau tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Insya Allah paham ya. Yang pentingnya amalan bukan pertanyaan ini. Ada yang kita ngaji terus dilek-dilek lalu kok ya hamilnya. Yang penting itu bagi pengen Pak. Bagus saya warahmatullahi. Dalam Al-Quran itu ada 2 kata yang digunakan untuk menyebut manusia, yaitu ihsan dan adl. Itu bedanya bagaimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Oke. Di dalam kajian tafsir Al-Quran, manusia dalam Al-Quran itu disebut dengan banyak istilah, bukan hanya 2. Jadi ada insan, ada bashar, ada ins. Kalau insan itu konteksnya itu makhluk yang cenderung lupa. Jadi karena memang salah satu sifat manusia itu gampang lupa. Kalau bashar itu artinya manusia itu adalah makhluk yang dibentuk secara sempurna. Makanya Nabi Adam itu disebut sebagai Abul Bashar, bapaknya makhluk sing dibentuk secara sempurna. Jadi kalau jadikan ini kan bentuknya yang paling sempurna di antara makhluk Allah itu. Nah, nanti di dalam Al-Quran itu disebut juga manusia itu disebut sebagai Bani Adam. Manusia itu Bani Adam, anak cucunya Nabi Adam. Jadi banyak istilah. Konteksnya seperti itu. Biasanya penyebutan istilah tertentu itu dihubungkan dengan karakteristik atau nilai-nilai tertentu secara intrinsik dari manusia itu. Betul gitu. Ya, terima kasih. Betul mas. Satu gitu, terus sholat ini suka dari si sholat ya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak sekalian. Kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.